Assalamualaikum, selamat sore sahabat Bang Jun. Kami berada di Batavia, salah satu kota tua di Jakarta. Ini belakang kami adalah jembatan Kota Intan. Ini ada Bu Rahma ini. Keterangan tentang jembatan ini Bu Rahma. Oke, jembatan ini dibangun pada era VOC tahun 1628 sebagai pintu masuk dari kapal-kapal kecil yang ingin masuk ke kota Batavia. Nah, ini kita bisa lihat di sana ya, kota Batavia, dan ini masih ada bangunan. Ya, Hotel Mercury sampai sekarang. Oke, Mas Marfi. Oke. Nah, menariknya dari jembatan ini adalah yang pertama, bertahan lama. Bayangkan 1628 sampai sekarang sudah berapa abad, namun masih tetap bertahan. Dan yang kedua, sistemnya. Jadi jembatannya ketika ada kapal lewat, masuk, jadi bisa terbuka begini. Seret. Ini lagi. Nah, itu yang menarik dan ini. Nah, tadi bisa kita lihat jembatannya sana tuh. Nah, Pak Joni dari Kalimantan Timur. Ya, jadi kota Batavia itu adalah kota yang dikelilingi oleh kanal-kanal. Dan ketika kapal-kapal VOC masuk yang berukuran kecil, maka mereka akan memasuki lewat kanal-kanal. Salah satunya jembatan Intan ini. Jadi seperti itu. Baik, sahabat Bang Jun. Jadi demikian informasi tentang kanal di kota lama, kota Batavia yang dibangun oleh VOC. Itu kita lihat ya jembatannya di belakang sana. Dan ini adalah kanal-kanal yang masih ada sampai sekarang di kota tua Jakarta. Ini adalah Meriam Sijagur, salah satu peninggalan Portugis yang dibawa oleh Belanda dari Malaka, kemudian sekarang berada di kota Batavia, tepatnya di depan Museum Fathahillah. Tentang sejarah keberadaan Meriam Sijagur ini, nah kita bisa dengarkan dari Ibu Rahma dan Ibu Nisti. Ya, konon ceritanya ini meriam ini dibuat dari 16 meriam kecil kemudian dilebur menjadi meriam Sijagur ini. Yang menarik adalah sebetulnya simbol di depan meriam itu yang kadang. Nah ini ya simbolnya ya. Iya. Orang-orang tuh suka mikirnya tuh, kalau orang kita kan suka mikirnya itu simbol yang pornografi ya, ke arah seksual. Padahal itu adalah simbol dari asal dari Portugis, yaitu yang disebut dengan Vico, artinya adalah keberuntungan. Oke Bu Nisti, oke informasi singkat tentang meriam ini. Oke, tentang lambangnya itu untuk menolak kejahatan. Jadi menurut informasi dari Ibu Rahma, kalau kebanyakan di sini orang-orang Lamin kalau mau beruntung mengelus-elus simbol tersebut. Oh begitu ya. Oke, luar biasa. Nah ini kita bisa lihat dari dekat bagaimana meriam Sijagur ini. Ini tepat berada di depan Museum Fathahillah di Kota Lama Batavia, Jakarta. Kami berada di Kota Batavia atau nama lain dari Kota Jakarta di masa lalu. Kota ini pertama kali dibangun oleh Fathahillah. Setelah mendirikan kota ini, Fathahillah kemudian memberi nama Jayakarta. Kemudian tahun 1619 Jan Pieterszoon Koen, Gubernur Jenderal VOC, kemudian merebut kota Jayakarta dan memberi nama menjadi Batavia. Nah ini bisa kita lihat sama-sama salah satu kantor yang dibangun oleh VOC. Mbak Hadu, Jan Pieterszoon Koen membuat ini di tahun 1920 ya, membuat balai kota di pinggir sungai ya. Kemudian kemudian ada penyerangan Sultan Agung di 1626 sehingga bangunan ini sempat dirusak gitu. Kemudian 1628 bangunannya sendiri mengalami perubahan karena
sekilas gitulah. 17 ya. Iya, atas jadi dibuat lagi bangunan seperti ini. Oke Pak Joni. Ya, nama Batavia sendiri sebenarnya berasal dari usulan daripada JP Kuhn yang saat itu sebenarnya ingin memberi nama New Amsterdam. Tapi karena New Amsterdam itu mengacu kepada identitas daripada JP Kuhn, lalu orang-orang Belanda kemudian mengadakan protes. Nah, kemudian mengusulkan satu nama yaitu Batavia. Ya, dari asal kata suku yang mayoritas ada di Belanda namanya suku Batav. Nah, kemudian dari suku kata Batav tadilah orang-orang Belanda sepakat menyebut kota ini menjadi Batavia. Yang sebelumnya 1526 kota ini disebut dengan Jakarta, kemudian 1616. Saat ini kami berada di depan stasiun Jakarta Kota, ya. Betul. Nah, ini stasiun ini didirikan tahun 1870 oleh Belanda yang kemudian direnovasi tahun 1926 dan mulai digunakan kembali tahun 1929 melayani jalur Batavia ke Buitensdorp atau Kota Bogor saat ini. Singkat Bu Rahma. Apa ya? Ya awalnya memang kayaknya sih stasiun ini memang untuk mendukung pelaksanaan politik pintu terbuka ya, untuk pengiriman apa namanya hasil-hasil perkebunan gitu ya dari Bogor sampai ke kota Batavia. Nanti kan untuk stasiun sendiri kan pada akhirnya juga nanti ada juga stasiun Tanjung Priuk, stasiun Ancol gitu ya, yang juga digunakan untuk mengirim barang-barang yang akan dibawa diekspor ke luar negeri. Bu Nusti. Oke, sekarang stasiun kota Jakarta ini dulunya sekarang dikenal sebagai stasiun kota tua ya. Dulunya namanya ini adalah Batavia Zuid ya. Stasiun ini mengusung filosofi Yunani kuno yang menekankan kesederhanaan sebagai kunci keindahan. Oke. Pak Marfi, ada komentar nggak? Bagus. Jangan lupa datang ke stasiun. Datang. Ayo ke Jakarta biar bisa tahu semua peninggalan daripada Belanda di sini. Oke. Itu konsepnya melayang.